Setiap peradaban punya masa ketika mereka bersinar paling terang. Bagi dunia Islam, masa itu dikenal sebagai masa keemasan Islam. Berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi, terutama di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam bukan hanya menguasai wilayah luas dari Spanyol sampai India, tapi juga memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, dan seni. Bayangkan, ketika Eropa masih terjebak dalam zaman kegelapan, Baghdad justru dipenuhi cahaya lampu minyak dari perpustakaan, madrasah, dan observatorium astronomi. Setelah masa Khulafaur Rasyidin dari dinasti Umayyah, kekuasaan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah pertamanya, Abu Abbas As-Soffah, memindahkan pusat pemerintahan ke kota Baghdad yang kelak menjadi pusat dunia. Namun, puncak keemasan benar-benar terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Keduanya dikenal sebagai pemimpin yang mencintai ilmu dan memberi dukungan besar pada para cendekiawan. Di bawah kepemimpinan mereka, didirikanlah Baitul Hikmah atau House of Wisdom, sebuah lembaga raksasa tempat penerjemahan, penelitian, dan pembelajaran dari berbagai bidang ilmu. Di tempat inilah karya-karya filsafat Yunani, astronomi India, dan ilmu matematika Persia diterjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari dan dikembangkan menjadi teori baru. Para ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama bekerja berdampingan, sebuah simbol keterbukaan dan toleransi yang luar biasa pada masanya. Zaman keemasan ini melahirkan ratusan ilmuwan besar yang karyanya menjadi fondasi peradaban modern. Beberapa di antaranya Al-Khwarizmi, sang bapak Al-Jabar, dari namanya lahir kata algoritma yang hari ini mengatur dunia digital kita. Kemudian Ibnu Sena atau Avicenna, seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang menulis Al-Qanun fil Tibb, kitab kedokteran paling berpengaruh hingga abad ke-17 di Eropa. Yang ketiga, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazin, peneliti optik yang memperkenalkan metode ilmiah berbasis observasi dan eksperimen, metode yang kemudian dipakai ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian. Ada Al-Farabi, filsuf yang menulis tentang logika, etika, dan politik, dan juga dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ada Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi yang sudah menghitung keliling bumi dengan akurasi menakjubkan untuk zamannya. Ada Jabir Ibn Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia modern yang mengembangkan metode eksperimental dalam kimia. Semua tokoh ini bekerja bukan untuk ketenaran, tapi karena dorongan iman dan akal. Mencari kebenaran adalah ibadah. Masa keemasan Islam tidak hanya ditandai dengan ilmu pengetahuan, tapi juga dengan kemakmuran dan kehidupan sosial yang maju. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Cordoba, dan Samarkand menjadi pusat perdagangan internasional. Di pasar-pasar mereka, pedagang dari Arab, Persia, Afrika, India, hingga Eropa bertemu dan bertukar barang serta gagasan. Di bidang sastra, muncul sastrawan besar seperti Al-Jahiz dan Al-Mutanabbi yang menulis karya sastra dan filsafat dengan keindahan bahasa yang tinggi. Dalam bidang arsitektur, lahir bangunan megah seperti Masjid Cordoba, Masjid Samarra, Masjid Agung Damaskus, hingga Taj Mahal di India, yang semuanya menjadi saksi kejayaan estetika Islam. Seni kaligrafi, musik, dan ukiran geometris berkembang pesat, menunjukkan bahwa Islam kala itu tidak menolak keindahan, tetapi menjadikannya sarana untuk memuliakan Tuhan. Salah satu alasan utama mengapa Islam bisa mencapai kejayaannya adalah sikap terbuka terhadap ilmu dan perbedaan. Para khalifah memberi ruang kepada siapa saja, baik muslim maupun non-muslim, untuk belajar dan berkontribusi. Orang Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster diundang untuk bekerja di lembaga ilmiah, karena yang dihargai bukan asal-usul, tapi pengetahuan. Keterbukaan inilah yang membuat peradaban Islam mampu menyerap, memperkaya, dan akhirnya melampaui peradaban-peradaban sebelumnya.
Kejayaan Islam adalah bukti bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan. Namun, roda sejarah selalu berputar. Setelah berabad-abad berjaya, peradaban Islam mulai melemah. Konflik politik antar dinasti, perang saudara, dan fanatisme sempit membuat dunia Islam terpecah belah. Kegiatan ilmiah merosot, perpustakaan terbakar, dan para ilmuwan dibungkam. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan segalanya. Baitul Hikmah dijarah dan sungai Tigris dikabarkan menghitam oleh tinta. Ribuan buku yang dibuang ke sungai. Masa keemasan pun berakhir, meninggalkan luka besar dalam sejarah umat Islam. Meski begitu, warisan intelektual masa keemasan Islam tidak hilang begitu saja. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi bahan bakar utama bagi Renaissance di Eropa. Tanpa sumbangan dunia Islam, mungkin sains modern tidak akan seperti sekarang. Pelajaran yang bisa kita ambil sederhana, tapi mendalam. Kemajuan tidak datang dari kebanggaan masa lalu, tapi dari meniru semangat ilmiah dan kerja keras para pendahulu kita. Mereka tidak sibuk berdebat siapa yang paling benar. Mereka sibuk membaca, meneliti, dan mencipta. Masa keemasan Islam adalah bukti bahwa umat yang mencintai ilmu dan keterbukaan bisa memimpin dunia. Hari ini, kita hidup di masa penuh teknologi dan informasi. Tapi tanpa semangat ilmu, semua itu hanya keramaian kosong. Sudah saatnya generasi muda Islam tidak hanya bangga dengan sejarah, tapi meneruskan warisan itu adalah Sudah saatnya generasi muda Islam tidak hanya bangga dengan sejarah, tetapi meneruskan warisan itu dalam bentuk baru, dengan membaca, berpikir kritis, dan menciptakan masa keemasan baru di zaman kontemporer.